Bab 1966 lawan untuk babak pertama. Light Dark Douluo Long Yeiwei berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah situasi yang normal. Soul Beast memiliki keunggulan absolut sekarang. Jadi istilah yang diusulkan tidak dapat dengan mudah disetujui secara alami. Chen Xinji berkata. Dia sama sekali tidak tulus saat dia mengajukan persyaratan. Dua istilah pertama masih mungkin dipenuhi. Tetapi istilah lainnya hampir tidak dapat diterima. Sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Mari bersiap untuk berperang. Statusnya di militer tidak tertandingi. Komandan tertinggi dari 3 pasukan saat ini adalah Douluo Laut Tanpa Batas. Untungnya, dia ada di sekitar untuk mengambil alih komando tentara. Namun, ada pepatah, seseorang tidak bisa membuat batu bata tanpa jerami. Dia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari War God Hall bersamanya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki seorang perwira militer berpangkat tinggi. Oleh karena itu, akan agak sulit untuk memimpin pasukan. Molan bertanya dengan senyuman yang dipaksakan. Apakah kita benar-benar memiliki peluang jika pertempuran akan terjadi? Saya tidak berpikir kita memiliki kesempatan untuk saat ini. Wulin, kamu harus pergi. Anda satu-satunya orang yang bisa membawa harapan untuk masa depan. Molan tiba-tiba memberitahu Tang Wulin. Ketika Gu Yuena mengusulkan persyaratan itu sebelumnya. Molan tahu bahwa bahkan parlemen tidak mungkin menyetujui persyaratan tersebut jika dia telah membahasnya dengan parlemen menggunakan komunikator jiwa. Istilah-istilah itu benar-benar ditujukan untuk membiarkan jiwa binatang membantai umat manusia. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa pergi? Kesempatan ada di depan mata kita. Saya sudah menemukan jawabannya. Saudari, tolong janjikan satu hal padaku. Molan tertegun sejenak. Apa itu? Tang Wulin berkata. Apakah saya berhasil karena keberuntungan atau mati dalam pertempuran? Mari kita coba memenuhi 2 syarat pertama yang dia usulkan sebelumnya. Benua Douluo memiliki kekuatan hidup yang cukup sekarang. Jika dunia jiwa binatang dapat dihidupkan kembali, itu akan menjadi hal yang baik untuk benua juga. Membangun kembali hutan Great Stardow adalah cara yang lebih baik untuk memulihkan kekuatan hidup benua Douluo. Kita bisa mengandalkan generasi kekuatan hidup di benua itu. Saya yakin kita dapat membangun kembali hutan Great Stardow. Bagaimanapun, hutan Great Stardow sangat dekat dengan kota Shrek. Selama markas spirit pagoda dapat dihilangkan, saya percaya bahwa Great Stardow Forest akan mendapatkan kembali skala sebelumnya dalam waktu kurang dari 1 abad berdasarkan tingkat pertumbuhan tanaman sekarang. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Molan tidak mendengarkan dengan saksama permintaan Tang Wulin. Tetapi dia tahu dari pilihan kata-katanya bahwa dia tegas. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saya satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelesaikan situasi ini. Saudari, Anda adalah ketua parlemen federal. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Saat mengatakan itu, pancaran keemasan bersinar di Tang Wulin. Dia melompat dan terbang menuju makhluk jiwa. Keempat limit Douluos yang besar saling menatap satu sama lain. Mereka bisa melihat kesungguhan di mata satu sama lain. 4 dari mereka terbang mengejar Tang Wulin. Molan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa gelisah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Wulin. Kata-kata Tang Wulin sebelumnya diucapkan dengan tekad. Semakin tenang dia terdengar. Semakin mengungkapkan tekad dalam hatinya. Banyak binatang buas mengambil formasi pertempuran segera setelah melihat kedatangan 5 orang. Termasuk Tang Wulin. Pada saat yang sama, tatapan Daming dan Erming menjadi rumit juga. Daming menoleh ke samping untuk melihat ke arah Gu Yuena dan berkata dengan suara yang dalam. Jika itu tergantung Wulin, kami tidak akan membantu.
Gu Yuena bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia hanya mengangguk. Baik. Kedua pihak mendekati satu sama lain. Gu Yuena merasa agak mengejutkan bahwa Tang Wulin masih mengenakan setelan upacara yang dia kenakan untuk melamarnya beberapa hari yang lalu. Dia tampak sama tampan dan anggun seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar dan melirik tangan kirinya. Cincin biru tua melilit jari manisnya. Dia belum melepaskannya sejak dia memakainya untuknya beberapa hari yang lalu. Berhenti. Ditian berteriak keras pada Tang Wulin untuk memberitahunya agar berhenti maju. Tang Wulin berhenti bergerak ketika dia berada sekitar 100 meter dari makhluk jiwa. Meskipun hanya ada 5 dari mereka. Ditian merasakan tekanan kuat yang diberikan oleh kehadiran Tang Wulin meskipun basis kultivasinya. Tatapan Tang Wulin menyapu master jiwa dengan tatapan kosong. Lalu banyak binatang sebelum akhirnya berhenti di wajah Gu Yuena. Yang mulia Raja Naga Perak, Anda dan saya adalah kekuatan tempur yang paling kuat. Bahkan jika perang dimulai, hasil akhirnya akan tetap ditentukan berdasarkan tabrakan antara kamu dan aku. Karena itu akan terjadi. Mengapa meninggalkan yang lain untuk menyebabkan mereka menderita dan menderita? Mari terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Aku menantangmu untuk bertarung. Tubuh Gu Yuena bergetar sekali dengan cara yang hampir tidak terlihat. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi sedingin es. Anda ingin menantang saya? Mengapa saya harus menerima tantangan Anda meskipun pihak saya memiliki keunggulan absolut? Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak berharap Gu Yuena berbicara seperti itu. Tatapannya mengamati binatang di sekitar Gu Yuena. Dia berkata dengan dingin. Saya percaya bahwa tidak ada orang di sini yang mampu menghentikan saya jika saya menantang Anda. Gu Yuena mendengus sekali. Betulkah? Jika itu masalahnya, mari kita bertaruh. Taruhan. Tang Wulin tampak heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Gu Yuena mengucapkan kata itu. Selama dia bisa mengingat, Gu Yuena bukanlah orang yang berjudi. Bahkan, dia bahkan membencinya. Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh. Kamu juga mendengar 5 istilah yang aku usulkan sebelumnya. Saya akan memberi Anda kesempatan. Anda akan bertarung sendirian sementara pihak saya akan mengirimkan 3 putaran pembangkit tenaga listrik untuk melawan Anda. Dengan setiap putaran yang Anda menangkan, kami akan menghapus 1 istilah. Mata Tang Wulin berbinar. Bahkan jika Gu Yuena mengambil tempatnya di babak final, dia akan memiliki peluang untuk meraih kemenangan di 2 putaran pertama. Paling tidak, dari pandangannya, tidak ada orang dari sisi lawan yang mampu menghentikannya selain Gu Yuena. Jangan, Yang Mulia, ini, tepuk. Ditian baru saja berbicara ketika dia segera diledakkan oleh tamparan cakar naga perak. Mata Raja Naga Perak Gu Yuena bersinar karena sombong. Dia berkata dengan dingin. Apakah masih ada yang ingin mempertanyakan keputusan saya? Kesadaran ilahi yang menakutkan berkembang seketika. Hampir setiap makhluk hidup di tempat itu merasakan tubuh mereka tenggelam kecuali Tang Wulin. Tubuh mereka tenggelam sedalam 10 meter. Daming dan Erming tidak terkecuali. Daming dan Erming saling bertatapan. Mereka tidak bisa menahan untuk mengungkapkan keheranan mereka. Mereka sangat sadar bahwa Gu Yuena sangat kuat dan mungkin telah mencapai peringkat dewa asli. Namun, mereka tidak berharap dia menjadi kuat sejauh ini. Kesadaran sucinya jelas melampaui kekuatan Raja Petapa Jurang di masa lalu. Rupanya, Raja Naga Peraknya telah terbangun sepenuhnya. Dia mungkin masih bisa ditekan oleh pesawat sampai batas tertentu. Tapi penindasan itu tidak bisa mengalahkannya. Mungkin, dia bahkan bisa berjuang bebas dari tekanan pesawat. Gu Yuena berbeda dari Molan. Meskipun Molan adalah pemimpin umat manusia, dia tidak bisa membuat semua keputusan.
Di sisi lain, Gu Yuena adalah dewa sejati dari semua binatang buas. Keputusannya mirip dengan keputusan untuk jiwa binatang. Ditian telah menanyakannya beberapa kali. Akhirnya, Gu Yuena mengalami ledakan emosi. Dia tidak bisa menghindari tamparan Gu Yuena meskipun basis kultivasinya yang dekat dengan monster jiwa jutaan tahun yang bahkan bisa melampaui Chen Xinji. Dia terpukul oleh dampaknya. Jika ini masalahnya dengan Ditian, siapa lagi yang memiliki keberanian untuk mempertanyakan Putri Naga Perak? Semua binatang itu menundukkan kepala karena ketakutan. Mereka tidak berpikir bahwa Gu Yuena akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Karena begitulah perilaku yang mulia setelah dia kembali. Ekspresi Tang Wulin tidak berubah sama sekali. Saya setuju dengan tantangan 3 ronde. Haruskah kita mulai sekarang? Gu Yuena berkata dengan tenang. Ayo kita lakukan sekarang. Lawanmu untuk ronde pertama adalah. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Tatapannya tidak beralih ke makhluk buas di sisinya. Sebaliknya, dia melihat ke arah guru jiwa umat manusia di sisinya yang kesadaran ilahinya sedang dikendalikan olehnya. Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie, Su Lizi, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Aru Heng, dan Sima Jinci ambil bagian di babak pertama. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi Tang Wulin berubah secara drastis. Cara dia memandang Gu Yuena juga berubah. Gu Yue, kamu. Gu Yuena sedikit mengangkat dagunya dan berkata dengan sikap sombong. Kenapa? Apakah kamu takut? Bab 1967 Kau hebat. Tang Wulin terengah-engah. Dia tidak pernah menyangka Gu Yuena akan melawannya. Meskipun dia sudah sepenuhnya siap sebelum dia datang. Bahkan, dia berusaha untuk menumpulkan akal sehatnya. Dia berada dalam kondisi seperti kematian. Namun, dia merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mengetahui bahwa Gu Yuena telah menjadwalkannya untuk bertarung melawan rekan-rekan terdekatnya. Dia tidak peduli tentang kegagalannya untuk mengalahkan rekan-rekannya. Tetapi dia tidak bisa melupakan sikap Gu Yuena. Apakah dia benar-benar memperlakukannya seolah dia adalah musuh? Selain itu, dia bersikap tidak bermoral. Saat ini, Dewa Binatang Ditian terbang kembali dari jauh dengan pipinya yang bengkak. Setelah menerima perintah Gu Yuena, dia merasa sedikit malu. Dia mengerti apa yang dimaksud Gu Yuena dengan 3 ronde. Dalam pandangannya, Tang Wulin tidak diragukan lagi adalah penghalang terbesar dalam upaya para monster untuk mendominasi dunia. Bahkan Raja Naga Perak Gu Yuena mungkin belum tentu bisa mengalahkannya. Dalam 3 ronde pertarungan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, 2 ronde pertama akan melelahkan Tang Wulin sampai batas tertentu. Akibatnya, kondisi pikirannya akan terganggu. Oleh karena itu, kemungkinan Gu Yuena mencapai kemenangan saat dia bertarung melawannya akan sangat meningkat. Hebat. Tipuan yang mulia sangat brilian. Selama dia bisa mengalahkan Tang Wulin, Yang Mulia akan bergabung dengannya sehingga Dewa Naga dapat dipulihkan sepenuhnya. Faktanya, sangat mungkin baginya untuk membangun alam ilahi baru dengan benua Douluo sebagai intinya. Itu akan menjadi alam ilahi yang dimiliki oleh jiwa binatang. Pada saat itu, senjata jiwa akan menjadi tidak berguna. Untuk sesaat, Ditian tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Segala sesuatu yang dia anggap sebagai masalah sebelumnya diatasi oleh Yang Mulia yang mengatur semuanya dengan sempurna. Faktanya, dia hanya didahului oleh Dewa Laut Tang San ketika harus memiliki kemampuan untuk membuat rencana. Mengesampingkan segala sesuatu, waktu rencananya sempurna. Keuntungan diperoleh dengan sedikit usaha. Siluet yang familiar mengatur diri mereka sendiri dalam barisan di depan Tang Wulin. Tang Wulin merasa hatinya terpotong-potong saat dia melihat mereka. Dia menatap Gu Yuena.
Wajahnya bahkan sedikit pucat. Hebat. Kamu hebat. Gu Yuena tetap tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Dia mengawasinya dengan dingin dengan perhatian penuh. Mari kita mulai. Sebelum suaranya menghilang, matanya tiba-tiba berubah menjadi 9 warna secara instan. 8 orang yang berdiri di depan Tang Wulin, dengan ekspresi tertegun, bergerak. Orang pertama yang meluncurkan serangan tepatnya adalah tubuh Douluo saat ini. Seorang Ruheng yang memiliki tubuh emas anti bocor. Esensi darah kekerasan keluar tiba-tiba dari bagian belakang tubuh besar Aruheng. Dia menabrak Tang Wulin, mirip dengan meteor. Dia begitu cepat yang membuatnya hampir tak tertahankan dalam jarak yang begitu dekat. Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dengan ekspresi dingin. Bang, semburan gelombang udara yang sangat besar dilepaskan dari tangan kiri Tang Wulin. Serangan kuat Ruheng menghantam telapak tangannya dan terhenti. Itu adalah pukulan kekuatan penuh oleh pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo yang ketahanan tubuhnya cukup dekat dengan peringkat dewa. Namun, itu tidak mampu melampaui telapak tangan Tang Wulin. Pada saat yang sama, dua siluet melesat ke arah Tang Wulin dari kedua sisi. Cahaya suci yang menusuk meledak dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. 3 pasang sayap putih bersih menyebar di belakang punggung Yue Zhengyu. Dia memegang pedang suci dengan kedua tangan. Cahaya suci berputar di pupil matanya. Kekuatan suci yang melonjak berubah menjadi pelangi yang mengejutkan untuk memotong ke arah Tang Wulin dengan cara yang sederhana. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui membengkak hingga 10 meter saat dia terbang keluar. Bayangan ilusi kera raksasa Titan muncul di belakangnya. Dia melemparkan pukulan yang menyatukan esensi, energi, dan jiwanya menjadi satu pukulan Dewa Titan yang menakutkan. Kapasitas bertarung mereka tidak melemah meskipun kesadaran ilahi mereka dikendalikan oleh Gu Yuena. Faktanya, kerja tim mereka yang efisien juga tidak hilang. Rantai bintang yang menghubungkan Shrek Six Monsters, Aruheng, dan Sima Jinchi juga. Pada saat yang sama, roda bintang raksasa muncul di bawah kaki Tang Wulin. Tang Wulin terjebak di tengah dua serangan itu. Dia pikir tidak mungkin dia menghindari serangan itu. Selanjutnya, ada roda bintang di bawah kakinya. Untuk sesaat, dia tampak terjebak dalam situasi yang mustahil. Bagaimanapun, tautan terlemah di Shrek Six Monsters memiliki basis budidaya yang sudah berada di peringkat Hyper Douluo. Selain itu, semuanya memiliki armor tempur 4 kata yang secara pribadi ditempa oleh Tang Wulin. Dalam ledakan total, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari limit Douluo biasa. Selain itu, kerja sama erat mereka sangat memperkuat kemampuan mereka. Meskipun demikian, Tang Wulin akrab dengan gerakan rekan-rekannya sama seperti mereka sama-sama akrab dengan Tang Wulin. Dia maju selangkah dengan tiba-tiba. Saat roda bintang muncul, dia melangkah keluar dari jangkauannya. Namun, aksinya memengaruhi kemampuannya untuk menahan serangan Titan Divine Pang dan Holy Light. Lengannya menjadi lebih tebal dan lebih kuat dalam sekejap. Tang Wulin menggunakan tangan kirinya untuk menamparkan Yue Zhengyu. Ledakan keras terdengar. Cahaya keemasan menghasilkan getaran yang kuat di sisi Yue Zhengyu. Serangan cahaya suci dihancurkan oleh tamparan itu. Itu adalah ledakan naga emas. Saat berikutnya, dia menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan Yuanen Yehui. 5 cakar yang sangat tajam menahan Titan Divine Pang dengan kekuatan yang mirip dengan merobek seluruh dunia. Puff! Kekuatan Titan Divine Pang tersebar. Tubuh Yuanen Yehui mundur saat pancaran cakar mendekati Yuanen Yehui. Dia berhasil sepenuhnya menetralkan serangan balik dengan mengayunkan beberapa pukulan. Itu adalah naga emas Dread Claw. Tang Wulin memukul mundur mereka berdua secara bersamaan dengan keterampilan Raja Naga Emasnya yang kuat. Pada saat yang sama,
Dia berhasil menghindari kendali Su Xiaoyan. Namun, lawan-lawannya lebih dari sekadar 4 orang yang pernah bertukar serangan dengannya sebelumnya. Sementara itu, 4 siluet lainnya muncul pada posisi berbeda di sekitarnya. Di langit, setitik bintang jatuh di atas kepala Tang Wulin yang membawa pancaran tajam yang tak tertandingi. Itu adalah Starfall Sword Ye Xinglan. Di bawah Tang Wulin, siluet muncul. Belati naga ganda bergerak dengan cepat dan berubah menjadi pancaran bilah tajam. Pedang raksasa dengan aura yang menakutkan dan tak tergoyahkan serta sikap sombong yang luar biasa tiba di depan Tang Wulin. Pedang pembunuh naga Gale Saber Demon Sima Jinchi telah dilepaskan. Di belakang Tang Wulin, sebuah kapal bambu raksasa mencoba melahapnya. Itu adalah avatar jiwa bela diri Sulizi. Dalam pertarungan 8 lawan 1, itu memang persaingan yang tidak adil. Dewa binatang Ditian diam-diam berjalan kembali ke sisi binatang buas. Dia kaget saat menyaksikan pemandangan itu. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu melawan lawan jika dia berada di tempat Tang Wulin. Dia mungkin bisa melakukannya sebelum pembuatan armor perang. Efek amplifikasi dari armor pertempuran 4 kata itu begitu kuat sehingga setiap lawan Tang Wulin mendekati pangkat limit Douluo. Bagaimanapun, makhluk jiwa bahkan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang baju besi pertempuran. Perkembangan umat manusia luar biasa. Seandainya mereka tidak menanam benih dalam jiwa roh untuk mengendalikan tuan jiwa yang kuat ini, mereka tidak akan bisa melawan umat manusia hanya dengan mengandalkan makhluk jiwa dari platform 10.000 binatang saja. Kombinasi Akademi Shrek dan Sekte Tang mungkin cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Saat ini, Ditian tidak lagi memiliki perbedaan pendapat terhadap Gu Yuena. Dia mengintip ke arah Raja Naga Perak. Tidak diragukan lagi, pengaturan Gu Yuena saat ini adalah yang terbaik. Jika bukan yang mulia, mereka hampir tidak punya kesempatan. Dia hanya berharap hasil yang bagus pada akhirnya. Dia sangat menyetujui 5 istilah yang diusulkan oleh Gu Yuena. Satu-satunya cara untuk membuat lebih banyak ruang hidup bagi makhluk jiwa adalah membuat umat manusia mengalami kemunduran secara substansial. Bahkan, dia berpikir bahwa pilihan yang lebih baik adalah membunuh lebih banyak manusia untuk secara efektif mengurangi populasi manusia. Saat ini, umat manusia terlalu kreatif dan inovatif. Selain itu, jumlah makhluk jiwa terbatas. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan mereka untuk pulih ke tingkat zaman kuno. Jika umat manusia memainkan trik apapun secara diam-diam, seperti menghasilkan sesuatu yang mirip dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, mereka akan sangat terancam. Dilihat dari situasi saat ini, umat manusia tidak akan pernah menyetujui persyaratan tersebut. Hasil yang ideal adalah memanfaatkan kesempatan untuk memusnahkan umat manusia sekarang. Langkah penting adalah mengalahkan Tang Wulin sepenuhnya. Setelah Yang Maha Kuasa yang memiliki garis darah Raja Naga Emas ini dilenyapkan, tidak ada orang lain dari umat manusia yang bisa melawan Yang Mulia lagi. Bab 1968 berjuang keras melawan semua sisi. Saat dia dihadapkan oleh serangan dari keempat arah, Tang Wulin menarik tangan kanannya yang baru saja memukul mundur Yuanen Yehui. Sinar cahaya keemasan berkedip-kedip. Tombak naga emas muncul di genggamannya. Tombak naga emas tertusuk ke depan. Ribuan ujung tombak digabungkan menjadi satu. Justru 1000 jari menuduh. Ding! Suara yang tajam terdengar. Bilah pedang pembunuh naga Sima Jinchi dipukul olehnya. Kedua senjata suci itu bertabrakan sekali lagi. Kedua senjata bersinar lebih terang dari benturan tersebut. Mereka seharusnya saling mengasah dan mengasah. Dan keduanya berasal dari Dewa Naga pada awalnya. Basis kultivasi Sima Jinchi jauh lebih lemah daripada Tang Wulin. Perbedaannya sangat besar dilihat dari kekuatan Sima Jinchi.
Tubuhnya bangkit kembali dari getaran yang hebat. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya dan meraih udara. Dia tidak memahami 3 orang yang menyerangnya. Sebaliknya, dia memahami kekosongan di hadapannya. Sebuah lubang hitam yang tidak terlalu besar muncul di telapak tangan Golden Dragon Claw miliknya yang membesar. Namun, semua orang merasakan kekuatan isap yang sangat besar yang memancar ketika lubang hitam muncul. Termasuk 4 orang yang menyerang Tang Wulin. Sementara itu, Tang Wulin telah berubah menjadi pusaran. Pusaran itu bahkan memiliki kekuatan melahap, berdengung. Pedang Starfall yang jatuh dari langit menyimpang dari jalur awalnya sementara belati naga ganda yang naik dari bawah terguncang. Pengukus bambu di depan Tang Wulin juga menghilang seketika seolah-olah telah dimakan oleh kehampaan. Mendengus teredam terdengar. Su Lizzie mengungkapkan dirinya. Itu adalah Forbid All Laws. Dragon Emperor Break. Setelah melalui beberapa pertempuran berturut-turut dan menerima pelatihan terus-menerus untuk mengangkat dirinya ke pangkat dewa, hukum terlarang Kaisar Naga Tang Wulin telah matang. Hanya 1 langkah dari Dragon Emperor Break sudah cukup untuk menghentikan pengepungan dari 3 orang itu. Juga, tombak naga emas tiba-tiba mengarah ke langit. Detik berikutnya, kesadaran tempur surga dan bumi yang tangguh meledak dari tombak. Semua orang merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 meter saat ini. Kehadirannya bisa mendukung langit dan bumi. Pada saat yang sama, kekuatannya tak tertandingi. Setiap serangan yang dilepaskan padanya tampak kecil mirip dengan menghentikan mobil dengan tangan belalang sembah. Itu adalah surga bumi terlarang. Pertarungan Kaisar Naga. Semua orang termasuk Shrek Six Monsters, Aruheng, dan Sima Jinchi merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Itu mempengaruhi kemampuan mereka secara substansial sehingga gerakan semua orang melambat segera setelah itu. Pertarungan Kaisar Naga adalah kemampuan yang mirip dengan domain. Itu bisa digunakan untuk mengintimidasi lawan sambil meningkatkan kemauannya untuk bertarung. Kemampuan setiap orang berbeda. Ketika sebuah kemampuan diekspresikan hingga potensi penuhnya, kapasitas bertarung seseorang dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100%. Di sisi lain, jika kemampuan seseorang tidak dalam performa terbaiknya, kapasitas bertarungnya bisa turun hingga 20%. Pertarungan Kaisar Naga menekan lawan sambil memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kekuatannya di luar norma. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin meledak dengan pancaran yang mempesona dengan infus kekuatan dewa besar dan kesadaran ilahi. Di bawah amplifikasi pertarungan Kaisar Naga, serangan berikutnya akan menghancurkan tanpa keraguan. Saat ini, hampir semua orang di seluruh benua sedang menyaksikan pertempuran dengan perhatian penuh. Setiap orang biasa di Federasi Douluo terfokus pada menonton layar jiwa mereka. Mereka terpesona oleh penampilan Tang Wulin. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Dia benar-benar seorang yang maha kuasa. Sepertinya semua skill lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliknya. Bagaimanapun, Shrek Six Monsters memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Ketika 8 dari mereka dipukul mundur oleh Tang Wulin, mereka mengubah formasi pertempuran mereka dengan cepat. Ke-8 dari mereka berbaris di depan Tang Wulin di bawah bimbingan rantai bintang Su Xiaoyan. The Body Douluo. Aruheng berdiri di depan, diikuti oleh Sima Jinchi dan Shrek Six Monsters dengan Su Xiaoyan di belakang. Armor pertempuran 4 kata yang terpasang di tubuh mereka menjadi menyala. Itu dimulai dengan baju besi pertempuran Su Xiaoyan sampai baju besi pertempuran Aruheng akhirnya menyala. 8 sebagai 1. Detik berikutnya, tubuh Aruheng berubah menjadi merah keemasan dan hampir tembus cahaya. Sepertinya dia akan keluar dari tubuhnya sendiri. Mengapa dia berdiri di depan?
Justru karena ketahanan fisiknya bisa menahan fusi energi yang begitu menakutkan. Kekuatan jiwa di bawah kendalinya tidak lebih lemah dari kekuatan peringkat dewa saat ini. Meski memiliki tubuh emas anti bocor, Aruheng merasa tubuhnya akan meledak. Ventilasi adalah apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika tidak, sangat mungkin tubuhnya akan meledak karena kelebihan daya. Seorang Ruheng meraung liar sekali. Dia mengayunkan tangan kanannya. Bola cahaya merah keemasan yang kental meledak seketika dan meledak ke arah Tang Wulin. Tang Wulin telah mengumpulkan kekuatannya ke tingkat maksimal sekarang. Sosoknya berkilauan dengan keras saat dia melepaskan tempat umum terlarang. Kaisar Naga mengisi. Raungan naga yang dalam terdengar menggema di seluruh langit. Cahaya keemasan yang menusuk meledak. Matanya memerah saat ini. Sementara aura agungnya tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya butuh beberapa saat sebelum bertabrakan dengan ledakan kekuatan penuh Aruheng. Ledakan. 8 siluet itu meledak dan tersebar di mana-mana. Sementara Tang Wulin juga dihentikan oleh getarannya. Namun, tombak naga emas yang dia tusuk ke depan mencapai Aruheng yang berada paling depan. Segera, spear tip itu berdenyut dan menembus dada Aruheng. Serangan Kaisar Naga yang diperkuat oleh pertarungan Kaisar Naga telah menghasilkan efek tertentu saat dilepaskan ke Raja Petapa Jurang. Itu juga mengejutkan permaisuri iblis dengan auranya yang kuat. Tang Wulin yang tubuh dan kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat dewa pasti melampaui semua rekannya. Jadi, bahkan jika rekan-rekannya dapat memusatkan kekuatan mereka dan meledak dengan tingkat kekuatan yang menyaingi miliknya, masih ada perbedaan besar antara kendali Tang Wulin atas kekuatannya dan kendali mereka sendiri tidak diragukan lagi. Namun, tombak naga emasnya terhenti. Itu berhenti sekitar 1 meter dari dada Aruheng. Apakah tubuh emas anti bocor Ruheng mampu menahan tombak naga emas Tang Wulin? Terutama ketika dia didukung oleh rantai bintang yang dapat mendistribusikan kerusakan. Tang Wulin sama sekali tidak tahu karena mereka belum pernah mengujinya sebelumnya. Namun, tombak naga emas mampu melahap kekuatan hidup. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa secara tidak sengaja melahap terlalu banyak untuk mengancam nyawa Aruheng. Meskipun tubuh emas anti bocornya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Aruheng mungkin mampu menahan senjata ilahi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. 8 orang itu tidak waras. Di sisi lain, Tang Wulin berpikiran jernih. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti rekan-rekannya? Selama jeda sesaat, langit tiba-tiba menjadi gelap. The Dazzling Starry Sky Domain dilepaskan. Tidak hanya itu, tubuh Aruheng berubah menjadi ilusi dan lenyap seketika. Juga, Xie terbawa ke kejauhan untuk menghindari tombak naga emas Tang Wulin. Ditian tertawa saat ini. Dia tahu bahwa 8 orang tidak dapat menghentikan Tang Wulin jika dia berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dengan kemampuan absolutnya. Namun, apakah Tang Wulin akan melakukan itu? Karena dia bertarung melawan rekan-rekan terdekatnya. Apakah dia akan membunuh mereka dengan sembarangan? Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak kemampuan bertarung yang harus dia keluarkan? Sangat tidak mungkin baginya untuk menyakiti rekan-rekannya. Di sisi lain, 8 yang termasuk Shrek Six Monsters tidak ragu sama sekali. Mereka mampu mengekspresikan kapasitas bertarung mereka secara maksimal secara alami. Terlepas dari bagaimana 8 orang ini dapat menghabiskan Tang Wulin, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mempengaruhi Tang Wulin secara emosional sehingga dia tidak bisa menjadi yang terbaik. Dalam keadaan seperti itu, hasil dari pertempuran itu terlihat jelas. Yang Mulia Brilian, sebenarnya, mereka lebih khawatir tentang keengganan Tang Wulin untuk mengambil bagian dalam pertempuran terakhir ini. Karena pembangkit tenaga listrik peringkat dewa yang berkeliaran dengan bebas bahkan lebih menakutkan.
Jika dia mengamati situasi dari jauh untuk mencari peluang, itu mungkin baginya untuk membunuh atau melukai binatang apapun. Faktanya, dia bahkan bisa menghancurkan platform 10.000 binatang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, dia memilih untuk ambil bagian dalam pertarungan. Jelas bahwa dia mengikuti emosinya secara membabi buta. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Ditian semakin lebar. Tang Wulin, oh, Tang Wulin, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Bab 1969 mempesona. Langit berbintang. Malaikat, The Dazzling Starry Sky Domain dilepaskan. Aliran cahaya bintang turun dari langit dan melesat ke arah Tang Wulin dengan presisi. Setiap kali cahaya bintang mendarat di Tang Wulin, tubuhnya berhenti secara alami. Tetapi itu tidak bertahan lama. Bagaimanapun, dia telah mencapai peringkat dewa. Efek imobilitas absolut dari Dazzling Starry Sky Domain ditargetkan pada mereka yang berada di bawah peringkat dewa. Pada peringkat dewa, efek imobilitas jauh lebih lemah. Jika Tang Wulin memiliki tablet ketuhanan, dia akan sepenuhnya kebal terhadap efek imobilitas. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki tablet tersebut. Jadi, setiap kali cahaya bintang mendarat di tubuhnya, itu hanya bisa menghentikannya untuk sementara. Namun, justru jeda sesaat itulah yang membuat Tang Wulin tidak mampu melepaskan kemampuannya secara konsisten. Pelepasan domain membuat Su Xiaoyan menjadi inti grup secara instan. Dazzling Starlight Domain-nya tidak lagi hanya avatar jiwa bela diri murni. Itu adalah ketinggian yang didukung oleh amplifikasi yang luar biasa dari armor tempur 4 kata miliknya. Itu adalah armor pertempuran 4 kata yang disesuaikan oleh Tang Wulin untuknya sehingga dia bisa sepenuhnya mengekspresikan kemampuannya. Sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang, ke tingkat tertinggi. Tentu saja Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang menghadapi Dazzling Starry Sky Domain yang kuat ini suatu hari nanti ketika dia memalsukan set baju perang untuknya. Di sisi lain, apakah Su Xiaoyan satu-satunya orang yang dapat melepaskan domainnya? Ketika Dazzling Starry Sky Domain dilepaskan, semua yang ada di langit berbintang menjadi terdistorsi dan berubah menjadi ilusi. Perasaan yang bergantian antara kenyataan dan ilusi membuat seseorang bingung. Selain itu, semua orang di tempat kejadian telah lenyap dalam ilusi. Tang Wulin tidak bisa merasakan kehadiran mereka bahkan ketika dia memindai sekeliling dengan kesadaran ilahi. Ketika Shrek Six Monsters bekerja bersama sebagai sebuah tim, efek gabungan mereka lebih dari sekadar jumlah efek masing-masing anggota. The Dazzling Starry Sky Domain meningkatkan kemampuan Su Xiaoyan ke tingkat tertinggi sehingga rantai bintang tidak lagi hanya untuk berbagi kekuatan jiwa dan kerusakan. Bahkan memungkinkan orang-orang ini untuk membagikan kekuatan spiritual mereka sampai batas tertentu. Mereka memiliki kekuatan spiritual yang dekat dengan kesadaran ilahi. Di sisi lain, domain ilusi milik Xie itu adalah domain ruang waktu yang dia lepaskan di bawah amplifikasi baju besi pertempuran 4 kata dengan kontrol yang kuat atas ruang dan waktu. Ketika Tang Wulin dan Gu Yuena bertarung melawan Abyssal Sage King di masa lalu, intensitas kekuatan yang dipancarkan oleh ketiga pembangkit tenaga ini begitu kuat sehingga 6 monster Shrek dan yang lainnya sama sekali tidak mampu mengekspresikan kemampuan mereka. Nyatanya, mereka tidak sempat melakukannya. Namun, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Tenggelam dalam kekuatan spiritual yang tidak lebih lemah dari kesadaran ilahi. Tang Wulin bingung dan bingung oleh ilusi sekitarnya. Dia tidak bisa menentukan di mana rekan-rekannya berada. Faktanya, dia terkejut pada saat ini. Ternyata rekan-rekannya telah tumbuh menjadi sangat kuat. Ya,
Itu hanyalah awal. Tiba-tiba, Tang Wulin merasa kakinya tertekan. Kekuatan hisap yang sangat besar terpancar dari kakinya. Rasanya lebih seperti pergeseran gravitasi. Tulang torso Raja Naga Gunung miliknya mampu mengendalikan gravitasi juga. Satu-satunya orang lain di antara 7 monster Shrek yang memiliki kemampuan ini adalah Yuanen Yehui. Tang Wulin masih ingat bagaimana dia biasa berdiskusi dengan Yuanen Yehui tentang jenis domain yang akan diberikan pada baju besi tempurnya di masa lalu. Ye setelah mempertimbangkan dengan hati-hati. Yuanen Yehui membuat keputusan untuk menyesuaikan pengaturan baju besi perangnya ke kontrol gravitasi saat dia dalam bentuk Titan Giant AP. Juga, kekuatan kemampuannya yang diperkuat oleh armor pertempuran 4 kata bahkan melampaui tulang torso Raja Naga Gunung Tang Wulin. Kekuatan hisap yang kuat mulai menghabiskan kekuatan Dewa Tang Wulin. Dia segera mendesak tulang torso Raja Naga Gunung untuk menetralkan tarikan gravitasi. Di saat yang sama, tubuhnya menahan tekanan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sebuah himne merdu yang berbeda terdengar menggema dengan keras. Nyanyian merdu memenuhi ruang ilusi. Setelah munculnya himne, segala sesuatu di sekitar menjadi lebih cerah. Malaikat emas kecil muncul dan bergerak melalui ruang waktu. Itu tidak diragukan lagi adalah kemampuan Yue Zhengyu. Segera setelah itu, naga raksasa muncul di bawah malaikat kecil itu. Naga raksasa ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semuanya tampak berbahaya. Setiap naga raksasa dipenuhi dengan aura buas yang membentuk kontras cerah terhadap malaikat kecil yang menunggangi kepala mereka. Ini bukanlah naga raksasa yang nyata, tapi jiwa naga yang berasal dari pedang pembunuh naga Gale Saber Demon Sima Jinchi. Pedang pembunuh naga adalah pedang kekuatan klan naga yang telah membantai banyak pemberontak klan naga di masa lalu. Jiwa naga milik para pemberontak ini diserap oleh pedang pembunuh naga dan mengubahnya menjadi senjata dewa secara bertahap. Saat ini, jiwa naga ini dilepaskan dengan domain Sima Jinchi yang merupakan bagian dari pengepungan terhadap Tang Wulin. Cahaya bintang di langit semakin terang seiring waktu. Rasanya seolah-olah setiap bintang adalah mata yang menatap Tang Wulin. Tentang apa semua ini? Tang Wulin belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa tempat dia berada saat ini adalah susunan yang dirancang khusus oleh Shrek Six Monsters untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang tangguh. Setelah pertempuran melawan Abyssal Sage King, Shrek Six Monsters menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat. Meski musuh yang tangguh sudah dikalahkan, mereka tetap kecewa dan tidak puas dengan performa mereka sendiri. Ketika mereka berperang melawan musuh yang tangguh, mereka tidak mampu membantu Tang Wulin dan Gu Yuena. Seandainya bukan keturunan Raja Dewa pada saat itu, mereka mungkin telah dimusnahkan sepenuhnya pada hari itu. Meskipun mereka mungkin tidak harus bertarung melawan lawan seperti itu di masa depan. Benua Douluo mulai mengalami peningkatan keseluruhan setelah melahap pesawat jurang. Untuk meningkatkan diri mereka lebih jauh, Su Xiaoyan menyarankan mereka berlatih dengan susunan ini selama kultivasi mereka bersama pada hari-hari biasa. Ada perbedaan besar antara kemampuan dan peringkat individu mereka. Bahkan Yuanen Yehui dengan basis budidaya tertinggi baru saja mencapai peringkat batas Douluo baru-baru ini. Meskipun demikian, semuanya memiliki armor tempur 4 kata. Mereka mendapat dukungan dari sejumlah besar kekuatan jiwa yang tidak dimiliki oleh guru jiwa rekan mereka. Armor tempur 4 kata mereka hampir bisa memastikan bahwa mereka akan mampu mempertahankan kapasitas bertarung mereka dalam pertempuran intensitas tinggi. Setelah beberapa pertimbangan yang cermat, mereka mulai membangun larik. Awalnya, Su Xiaoyan ingin mengundang Tang Wulin untuk bergabung dengan mereka. Namun, setelah berdiskusi, mereka menyimpulkan bahwa Tang Wulin terlalu berbeda dari mereka karena basis kultivasinya peringkat dewa.
kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyatu dengan baik dengan mereka. Jadi mereka melakukan latihan sendiri terlebih dahulu. Inilah yang mereka lakukan sekembalinya mereka. Pada saat itu, lariknya belum sepenuhnya berkembang. Tetapi sekarang sudah matang. Mereka sibuk mempersiapkan pernikahan kelompok. Jadi mereka tidak meminta Tang Wulin untuk menguji susunannya tepat waktu. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa mereka akan bertarung melawan Tang Wulin dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menggunakan strategi ini untuk pertempuran. Itu dilakukan secara tidak sadar. Itu adalah strategi bertarung terbaik mereka yang mereka pikirkan setelah menghadapi musuh yang tangguh. Stres yang diakibatkan oleh Tang Wulin adalah pemicu yang melepaskan arai. Ketika dilepaskan sepenuhnya, susunannya menjadi menyatu sempurna karena tekanan yang ditimbulkan oleh Tang Wulin. Itu menyatukan domain mereka bersama untuk berhasil menyelesaikan konstruksi arai. Shrek Six Monsters tidak tahu bahwa susunan yang dibentuk oleh domain memengaruhi masa depan dunia Master Jiwa. Faktanya, itu bahkan mengubah mode pertempuran sampai batas tertentu. Tang Wulin tidak bertindak sembarangan. Hampir naluriah baginya untuk tetap tenang ketika dia dalam bahaya. Namun, dia bisa merasakan kekuatan arai ini. Dia tahu itu tidak akan mudah untuk memecahkan arai ini. Sementara itu, penyetelan arai sudah selesai. Naga raksasa yang berkeliaran di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan cahaya yang langsung menyerang Tang Wulin. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang diterapkan pada tubuh Tang Wulin berubah. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak sehingga kontrol gravitasi tulang torso Raja Naga Gunung Tang Wulin terpengaruh. Karenanya, keseimbangan fisiknya juga terpengaruh. Bab 1970 Kunci Langit Bumi. Meskipun dia memulihkan keseimbangannya dalam sekejap dengan mengandalkan ketahanan fisik peringkat dewa, ada kehilangan kendali sesaat. Memanfaatkan kesempatan itu, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari langit. Tang Wulin tidak memperhatikan naga raksasa yang menyerang ke arahnya. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghindari cahaya bintang yang jatuh dari langit. Cahaya bintang ini tidak hanya bergerak sangat cepat setelah ditingkatkan oleh domain, tapi juga memiliki pengaruh padanya. Mungkin saja keseluruhan pergerakan Tang Wulin akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga rekan-rekannya memiliki peluang lebih baik untuk menyerangnya. Namun demikian, dia mengabaikan kekuatan cahaya bintang tersebut. The Ghost Shadow Perplexing Track telah menyembunyikan jejaknya hingga hampir sempurna. Namun, banyak cahaya bintang yang masih mendarat di tubuh Tang Wulin di bawah iluminasi langit berbintang yang menghentikannya sejenak. Dentang. Suara yang tajam terdengar. Serangkaian bunga api melintas di punggung Tang Wulin. Armor pertempuran Golden Dragon Moon Song miliknya sedang dipukul. Aura pedang tajam menghantam tubuhnya seolah mencoba menembus armor tempurnya. Namun, Golden Dragon Moon Song pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu armor pertempuran 4 kata paling kuat di benua saat ini. Sinar 7 warna berkilau di permukaan armor pertempuran untuk menetralkan pancaran pedang. Pancaran pedang Stargot Ye Xinglan benar-benar bercampur dalam cahaya bintang. Tang Wulin tampak heran sekali lagi. Serangan cahaya bintang Su Xiaoyan cukup merepotkan. Tetapi pancaran pedang Stargot Ye Xinglan sebenarnya bercampur dengan ribuan cahaya bintang. Akan lebih sulit baginya untuk melawan. Sementara itu, dia sudah tidak bisa bergerak oleh serangan itu. Tang Wulin tidak punya pilihan selain menyemburkan dragon air dari tubuhnya. Sementara dia menyulap yang tak terhitung jumlahnya dari tombak naga emasnya untuk membentuk perisai di atasnya. Tombak naga emas tidak bisa menangkis cahaya bintang yang menyilaukan milik Su Xiaoyan. Di sisi lain, itu bisa digunakan untuk memblokir pancaran Stargot Sword. Sementara itu, situasi di dalam arai sudah tidak terlihat lagi dari luar.
Orang-orang di luar barisan yang menyaksikan pertempuran hanya bisa melihat cahaya yang berkedip sesekali dan bayangan cahaya yang terdistorsi di tengah kegelapan. Hanya Gu Yuena yang basis kultivasinya spiritualnya telah mencapai kesadaran ilahi yang samar-samar dapat merasakan situasi di dalamnya. Sama seperti bagaimana Tang Wulin terkejut. Gu Yuena memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang sama. Dia membuat Shrek Six Monsters dan yang lainnya melawan Tang Wulin untuk memprovokasi dia. Dia tidak menyangka kombinasi dari Shrek Six Monsters, Aruheng, dan Sima Jici akan menimbulkan dampak seperti itu. Dalam susunan yang menyatu, mereka benar-benar mampu menekan Tang Wulin. Apa pentingnya menekan Tang Wulin? Itu menandakan bahwa arai tersebut memiliki kemampuan untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk terpesona oleh kekuatan kreatif umat manusia yang sepertinya tidak ada habisnya. Jelas, mereka berada di puncak dunia ini. Namun mereka masih mampu untuk maju lebih jauh. Ini terkait dengan evolusi inti kehidupan dan seluruh bidang yang mengakibatkan melonggarnya tegangan planar. Sejak saat itu, Shrek Six Monsters dan yang lainnya mampu memanfaatkan kesempatan tak terduga ini untuk meningkatkan diri mereka ke level yang lebih tinggi. Benar-benar mengejutkan. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, mungkin mereka akan dapat menyaingi Tang Wulin secara individual ketika susunannya ditingkatkan. Faktanya, Gu Yuena bersukacita karena telah mengirim seseorang untuk mendirikan platform 10.000 binatang dan memanfaatkan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran orang. Jika tidak, untuk apa platform 10.000 binatang digunakan? Jika pikiran dari pembangkit tenaga listrik ini tidak terpengaruh sebelumnya, mereka pasti akan mengalami kesulitan sekarang. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Serangkaian suara senandung yang renyah terdengar. Tombak naga emas akhirnya berhasil memblokir sebagian besar pancaran dari pedang Stargod. Namun, Tang Wulin merasa tersiksa selama proses tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan ketidaknyamanan. Tubuhnya tidak bisa bergerak oleh Dazzling Starlight saat dia melepaskan pancaran tombaknya. Dia berhenti sebentar dan tindakannya canggung. Bahkan Dragon Air pun tidak mampu menghentikan efek dari Dazzling Starlight. Di sisi lain, naga raksasa telah berhasil mengelilingi Tang Wulin. Mereka tidak mendekatinya tetapi mulai memuntahkan nafas mereka yang banyak ke arahnya. Adegan mengerikan muncul. Meskipun nafas naga raksasa tidak membawa kemampuan menyerang, mereka membawa sial. Terlepas dari kesadaran ilahi Tang Wulin yang kuat yang mencegahnya untuk terpengaruh. Dia bingung apakah harus menangis atau tertawa ketika mengetahui bahwa kutukan itu dilapisi gula. Apa maksudnya? Sederhananya, para malaikat kecil yang duduk di atas kepala naga jahat memancarkan pancaran cahaya keemasan yang menyelimuti nafas terkutuk yang dimuntahkan oleh naga jahat. Pancaran keemasan berubah lembut dan lembut ketika mereka tiba di sisi Tang Wulin seolah-olah itu adalah bentuk energi asal murni. Dragon Air milik Tang Wulin sangat cerdas. Itu akan melahap dan menyerap energi asal untuk mengisi dirinya sendiri. Ketika basis kultivasi Master Jiwa telah mencapai tingkat tertentu, dia akan secara naluriah memastikan upaya terlibat dalam pertempuran panjang dapat dipertahankan. Namun, situasi yang terjadi sekarang adalah pergantian peristiwa yang lengkap. Lapisan gula diserap, begitu pula kutukannya. Armor pertempuran Tang Wulin Golden Dragon Moon Song bereaksi terhadap situasi secara instan untuk memblokir kutukan. Tetapi itu masih memengaruhi perhatian Tang Wulin. Selain itu, naga jahat dalam jumlah besar, dan mereka memberikan banyak kutukan aneh. Beberapa tidak diketahui karena dia bahkan tidak merasakan bahwa itu adalah kutukan sampai itu menghasilkan beberapa efek mengerikan padanya. Misalnya, ada jenis kutukan yang mempercepat tidur.
Itu sendiri tidak berbahaya. Namun, ketika diserap oleh lagu bulan naga emas, Tang Wulin tidak bisa menahan menguap karena dia merasa mengantuk. Tekadnya untuk bertarung berkurang dan itu menjadi merepotkan. Ada banyak kutukan seperti itu. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menangkal kutukan ini. Kekuatan Tuhannya secara bertahap habis seperti tenggelam ke pasir hisap. Sepertinya area khusus ini benar-benar terkunci. Energi asal diblokir agar tidak masuk. Tang Wulin ingat dengan jelas bahwa dia secara pribadi menyesuaikan domain kunci surga bumi untuk Sulizi. Sulizi menciptakan domain ini berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan penghancur. Dia menggunakan kekuatan destruktif sebagai inti untuk meningkatkan efek amplifikasi armor pertempuran. Dalam pertempuran, itu bisa digunakan untuk mendukung tim dan menjebak musuh. Saat ini, domain yang dia lengkapi untuk rekan-rekannya dengan usaha keras sekarang digunakan untuk menyerangnya. Itu mirip dengan dia mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kakinya. Meskipun Tang Wulin datang ke sini dengan tekad penuh, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Lebih penting lagi, dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia tidak bisa lagi membela diri secara pasif. Konsumsi berkepanjangan akan menghabiskan kekuatan Lordnya pada akhirnya. Di sisi lain, rekan-rekannya memiliki inti jiwa yang tidak terpengaruh oleh kunci langit bumi. Jika situasinya berlarut-larut, Tang Wulin akan kelelahan sampai mati. Dia mengulurkan lengan kirinya dan menangkap udara. Sebuah lubang hitam muncul. Itu adalah Forbid All Laws. Dragon Emperor Break. Kali ini, Tang Wulin tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menanamkan kekuatan Tuhan untuk melahap segalanya. Seketika, pencahayaan di sekitar berubah. Meskipun cahaya bintang masih meluncur turun dari langit, jumlahnya telah berkurang secara signifikan. The Dazzling Starry Sky sedikit terpengaruh. Sementara naga jahat di sekitarnya tersedot selama melahap. Pada saat yang sama, Tang Wulin mencabut tombak naga emas di tangan kanannya. Trisula Dewa Laut menggantikan tombak naga emas. Sinar keemasan yang mencolok dan berkilau melesat keluar. Mata Tang Wulin bersinar cerah segera setelah itu. Segala sesuatu di sekitarnya melambat. Begitu pula cahaya bintang. Semburan aura yang membinasakan mekar dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Segala sesuatu di sekitarnya runtuh secara ekstensif termasuk ruang yang dikompresi. Detik berikutnya, bagian dalam arai menjadi gelap di sekeliling. Bersambung.